Baik, pemirsa, langsung saja ya kita saksikan pembahasan tentang keutamaan surat Yasin. Ini dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Keistimewaan surat Yasin. Yasin, demi Al-Quran yang mengandung hikmat, sesungguhnya kami salah seorang dari rasul-rasul yang berada di jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Quran Surah Yasin ayat 1 hingga 7. Lantunan ayat tersebut adalah penggalan dari sebuah surat Al-Quran Makkiyah yang agung. Ayat-ayatnya pendek namun sangat menyentuh hati setiap muslim yang membacanya. Yasin terdiri dari dua kata, yaitu ya yang artinya wahai, sedangkan sin yang artinya manusia. Jadi Yasin berarti manusia sempurna. Yang dimaksudkan manusia sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu Al-Quran, sebuah kitab suci yang sempurna. Surat Yasin adalah surat yang amat masyhur dan telah dikenal oleh kaum muslim dimanapun. Namun banyak di antara kita yang salah mengartikan keutamaan dari surat ini. Hal ini dikarenakan banyaknya hadis yang lemah dan palsu yang menjelaskan keutamaan surat Yasin. Lalu bagaimana sebenarnya faedah dari membaca surat Yasin? Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Membaca surat Yasin pada malam Jumat menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat Muslim Melayu, seperti di Indonesia dan Malaysia. Selepas maghrib pada malam Jumat, masih banyak rumah dan tempat ibadah ramai dengan lantunan surat Yasin, baik dilakukan sendiri maupun berjamaah. Sebagian masyarakat ada yang percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah amal yang benar-benar disyariatkan dan memiliki pahala yang benar. Ada sebuah hadis yang berbunyi, siapa yang membaca surat Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya. Dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya. Hadis riwayat Ibnul Jauzi Al-Maudu'at 1247. Ada hadis lain lagi yang mengatakan, siapa yang terus-menerus membaca surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Tabrani. Tetapi dikatakan bahwa kedua hadis tadi adalah maudhu atau palsu, karena memang membaca Al-Quran termasuk amal ibadah yang mutlak. Tidak ada yang mengharuskan kapan dan di mana harus dibaca. Sementara untuk mengkhususkannya dengan waktu dan tempat tertentu harus membutuhkan dalil yang sahih. Pemirsa beriman, hari Jumat adalah hari yang mulia. Hendaknya setiap muslim mengamalkannya dengan ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan membaca surat Yasin saja, tetapi kita juga dapat membaca surat yang lainnya, termasuk membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi merupakan salah satu amal ibadah khusus yang diistimewakan pelaksanaannya pada hari Jumat. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam beberapa dalil sahih yang menyebutkan perintah tersebut. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi sahih. Keutamaan membaca surat Yasin pada pagi hari. Ada juga sebagian orang yang percaya akan ada kekhususan pahala yang akan diterima bagi orang yang membaca surat Yasin pada pagi hari. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka akan dimudahkan untuknya urusan hari itu sampai sore. Dan siapa yang membacanya di awal malam atau sore hari, maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi. Hadis riwayat Ad-Darimi 2457 dari jalur Amr bin Jarrah. Hadis tadi dikatakan juga lemah.
Bahkan ada pula beberapa hadis yang mengatakan bahwa jika membaca surat Yasin 1 kali, seolah-olah ia akan membaca Al-Quran 2 kali. Tetapi ada juga yang mengatakan 10 kali. Namun sebuah hadis tersebut bersifat maudhu atau palsu. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan membaca surat Yasin untuk orang yang meninggal. Sudah menjadi kebiasaan ketika kita sebagai umat muslim untuk membacakan surat Yasin bagi orang yang meninggal. Pemandangan seperti ini sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Hal yang demikian dianggap sebagai tradisi, sebagai wujud doa kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, bacalah Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa diharuskan membaca surat Yasin kepada orang yang akan meninggal. Tapi sebenarnya hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Jika hadis-hadis tersebut lemah, lalu apakah tidak ada manfaat atau faedahnya jika kita membaca surat Yasin? Atau adakah keutamaan dari surat Yasin dengan hadisnya yang sahih? Berikut penjelasannya. Pertama, dapat memudahkan sakaratul maut. Ya, dengan membaca surat Yasin dipercaya dapat memudahkan keluarnya ruh dari dalam diri orang yang sedang sakaratul maut. Namun apapun yang terjadi, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yasin terdapat kata-kata yang membuat rindu, yang berbunyi, dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 26. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya kerinduan terhadap surga yang dapat memudahkan keluarnya ruh bagi mereka yang sedang mengalami sakaratul maut. Sebagai penerangan, penjelasan, dan peringatan, surat Yasin yang terdiri dari 83 ayat berisi sebagai penerangan, penjelasan, dan juga peringatan kepada manusia. Allah berfirman, sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah dia kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Quran Surah Yasin ayat 11. Dari ayat tadi menjelaskan bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada manusia yang takut terhadapnya. Ada pula dalam ayatnya yang lain berisi rahasia kematian dan setelah kematian. Suatu rahasia yang mengingatkan, menjelaskan, dan mengajarkan bagi manusia yang masih hidup. Itulah tadi beberapa di antara keutamaan surat Yasin. Walaupun banyak hadis lemah dan palsu tentang fadilah Yasin, tetapi bukan berarti kita dilarang untuk membacanya. Jangan sampai kita membaca surat Yasin dengan harapan untuk mendapatkan manfaat seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lemah tersebut. Namun, kita membaca surat Yasin sebagai tanda keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya surat Yasin adalah surat yang memiliki banyak faedah bagi manusia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, nah tadi sudah dijelaskan ya pemirsa ya, bahwa memang kalau misalnya membaca surat Yasin ini menjadi tradisi ya di kalangan Muslim Melayu ya, di Indonesia juga. Nah memang beberapa Muslim ataupun Muslimah di Indonesia itu yang memang mempunyai atau mempercayai bahwa anjuran untuk membaca surat Yasin itu di tiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Nah tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa hadis tentang membaca surat Yasin, tapi ternyata memang hadisnya itu tadi telah dikatakan ya bahwa itu hadisnya palsu gitu. Bahkan ternyata kalau misalnya membaca surat Al-Kahfi, ini adalah hadisnya sahih untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi mulainya memang setelah hari Kamis, setelah maghrib hari Kamis atau malam Jumat ya. Nah, memang satu hal lagi, memang kalau misalnya membahas tentang surat Yasin tidak terlepas dari ketika ada seseorang yang meninggal, kita membacakan Yasin gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang menganggap seperti itu juga. Ini ada beberapa pendapat memang, tapi memang untuk kesohihan untuk dalil ini memang masih diperselisihkan antar beberapa ulama.
Nah, jadi pemirsa, memang kalau misal untuk membaca surat Yasin bisa kapan saja gitu. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Berita Islami Masa Kini.